Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Akhwati fillah, sahabat solehah yang dirahmati Allah, jumpa kembali hari ini di Kultum Singkat Ramadan bersama saya, yang kali ini akan mengangkat tema konsisten dalam kebenaran. Alhamdulillah juga hari ini kita telah memasuki hari ke-13 Ramadan ya. Semoga puasa yang telah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga waktu yang tersisa dari Ramadan ini bisa kita maksimalkan untuk aktivitas yang lebih bermanfaat. Tentunya aktivitas yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, sebagai seorang muslim yang juga sebagai pengemban dakwah, kita tahu betul bahwa Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menyeru, menyampaikan kebenaran walaupun acap kali sering mendapat cemoohan, bahkan penolakan dari masyarakat. Sikap penolakan tersebut sudah menjadi sebuah konsekuensi ya bagi pengemban dakwah, karena apa yang kita sampaikan itu pastinya ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang pro, begitupun ada yang kontra. Sehingga wajar jika dalam perjalanannya aktivitas dakwah itu tidak selalu berjalan mulus, banyak hambatan, tantangan dan rintangannya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, yang jika dihitung sudah berjalan lebih dari 1 tahun lamanya ya. Nah, apapun kondisinya, tentunya aktivitas dakwah tetap harus terus berjalan, karena dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, dalam perjalanannya seorang pengemban dakwah seringkali terkendala oleh rasa malas atau futur. Rasa semacam ini sebenarnya adalah sebuah rasa yang wajar dialami oleh setiap orang. Menjadi kondisi tersebut menjadi tidak wajar jika sikap semacam itu, yaitu rasa malas atau futur itu, dipelihara terus-menerus, dan kita tidak mempunyai keinginan untuk segera bangkit memperbaiki diri. Jika kita membaca sirah nabawiyah, akan kita dapati bahwasanya perjuangan dan pengorbanan kita dalam menyeru kepada masyarakat itu sungguh tidak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanan yang telah Rasulullah dan para sahabat lakukan. Mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabat, seringkali mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari penguasa saat itu, yaitu dari kafir Quraisy. Mereka mendapatkan ancaman, hinaan, celaan ya, dilempari batu, dilempari kotoran, kemudian juga percobaan pembunuhan. Walaupun perlakuan kafir Quraisy sedemikian rupa, Rasulullah tidak pernah marah, apalagi membalas hinaan dan kekejaman mereka. Rasul tetap konsisten berdakwah, yaitu dengan cara yang lemah lembut dan tanpa kekerasan. Jadi meskipun saat ini kita dalam kondisi pandemi, janganlah menjadikan alasan bahwa untuk tidak konsisten atau bahkan berhenti dalam menyampaikan kebenaran. Sebagai seorang muslim beriman, sudah selayaknya untuk menyampaikan kebenaran karena yakin dan apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap konsisten ini harus selalu ada pada diri seorang muslim, apalagi bagi pengemban dakwah. Karena kita tidak pernah tahu perkataan kita yang mana yang membuat orang yang kita seru itu berubah menjadi lebih baik. Tugas kita hanyalah terus menyampaikan, mengenai hasil itu adalah urusannya Allah.
Nah, agar kita selalu konsisten dalam menyuarakan kebenaran, maka perlu adanya upaya untuk memupuknya. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, dengan meningkatkan keyakinan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang harus selalu tunduk pada Pencipta. Dengan menyadari bahwa kita ini adalah makhluk, maka kita akan selalu mentaati apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban menyampaikan atau menyeru pada umat. Kemudian yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, kita berharap bahwa kita juga akan ikutan soleh itu ya, karena di dalamnya itu pastinya ada saling menasihati, saling mengingatkan, saling menyemangati untuk menuju kebaikan, dan kita akan selalu diingatkan untuk mendakwahkan terus gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menambah wawasan atau tsaqofah keilmuan kita, yaitu bisa dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian membaca buku-buku keislaman, ikuti kajian-kajian dan sebagainya ya. Harapannya dengan mengkaji ilmu itu tadi ya, ilmu kita akan juga bertambah dan kita menjadi lebih termotivasi dan bersemangat lagi untuk menyampaikan kebenaran, karena ilmu yang hanya dipendam tidak akan ada artinya. Untuk itu perlu untuk diamalkan atau ditularkan kepada yang lain. Kemudian yang keempat adalah sabar dalam segala keadaan. Dalam kondisi apapun, dakwah harus tetap berjalan. Untuk itu sabar mutlak harus kita hadirkan untuk mengiringnya, walaupun apa yang kita seru mungkin belum menunjukkan hasil. Demikian sahabat kultum singkat saya hari ini. Kita bermohon kepada Allah agar Allah kokohkan keyakinan kita akan kebenaran Islam, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu berjuang di jalannya. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.